Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, saya Ade Mariam STHI. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 Purwadadi Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2021 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di sekolah saya di SMP Negeri 2 Purwadadi dengan mengambil tema memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Berikut ini ujian kinerja saya. Mohon masukan dan sarannya supaya pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 8A semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini lebih lancar dan dimudahkan menerima ilmunya, silahkan HM untuk memimpin doa. Sebelum berdoa dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih KM yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu. Amelia. Hadir, Bu. Alin. Hadir, Bu. Dendi. Hadir, Bu. Muhammad Putra. Hadir, Bu. Bunga Aurel. Hadir, Bu. Risti. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya, ada 10 orang. Nah, kemudian anak-anak, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, membaca dan mengartikan surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32. Ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, ini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dampak bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuat poster atau slogan tentang himbauan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sekarang siapa yang tahu apa arti miras atau minuman keras? Apa miras itu? Miras adalah minuman beralkohol yang dapat merusak tubuh baik secara langsung maupun secara perlahan. Ya, itu adalah pengertian miras ya. Kemudian kamu juga tentunya sudah tahu, sudah sering melihat di televisi atau di media massa ya, media sosial tentang bahaya minuman keras ya, orang-orang yang kecanduan minuman keras itu bagaimana. Misalnya kamu lihat
di televisi, di berita tentang orang yang kecelakaan karena meminum minuman keras, ya. Kemudian kamu juga sering melihat di TV tentang orang-orang yang keluarganya terlantar akibat dari bermain judi, ya. Nah, sekarang silakan kalian simak video berikut ini. Video ini tentang contoh bahaya minuman keras. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi. Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier, yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol satu hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Di samping larangan mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, Islam juga melarang kita untuk berjudi. Pernahkah anak-anak mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi? Hal ini sangat sesuai dengan hasil dari satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Melbourne di Australia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Pada akhirnya, kita menjadi tahu jika anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal
menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dan belajar, serta di sekolah tempat kita berinteraksi dengan sesama teman dan guru. Mari kita renungkan pernyataan berikut. Allah selalu menghendaki kebaikan hidup bagi orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Secara tegas, Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan oleh Rasulullah pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dari sabda Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Selain itu, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang menjauhi minuman keras atau khamr. Sebagai seorang muslim, Allah juga meminta kita untuk menjauhi pertengkaran dan pembunuhan. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dengan segala permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan cara musyawarah atau dialog. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi narkoba, larangan berjudi, dan larangan bertikai adalah sebagai berikut. Pertama, judi hanya akan menjadikan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai menjadi sengsara. Yang kedua, segala bentuk minuman yang memabukkan adalah khamr. Allah sangat membenci orang yang mengkonsumsi khamr. Yang ketiga, setiap pertengkaran dan pembunuhan adalah perilaku yang tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang keempat, jika kita menemukan masalah atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan, hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, serta berbuat baik kepada orang lain. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa meminum minuman keras itu banyak menimbulkan penyakit, diantaranya menyebabkan kerusakan saraf, kemudian menyebabkan gangguan jantung, kemudian mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, kemudian menurunkan kecerdasan. Kemudian menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Itulah dampak negatif alkohol bagi kesehatan ya. Kemudian dari tayangan video tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, apa dampak minuman keras bagi wanita? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Dari siapa ini? Oh, Risti ya. Bagaimana
dampak negatif minuman keras bagi wanita. Nah, di antaranya itu di sini tadi disebutkan ya, mengganggu sistem reproduksi. Bisa saja maksudnya itu dampak minuman keras bagi wanita itu dapat mengganggu kesuburan ya, jadi memicu kemandulan seperti itu. Jadi jangan coba-coba kalian baik laki-laki maupun perempuan untuk meminum minuman keras walaupun hanya sedikit saja ya. Nah, kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang kita lanjut ke evaluasi. Tugas kalian yang pertama mengidentifikasi bahaya-bahaya minuman keras, kemudian yang kedua membuat poster atau slogan tentang himbauan bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, untuk tugas ini kalian kerjakan secara kelompok. Nama-nama kelompoknya sudah Ibu sebutkan di grup WhatsApp ya. Nanti yang presentasinya sama ketua kelompoknya saja. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit, nanti dari masing-masing kelompok menunjukkan poster tersebut. Silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai. Coba mana kelompok 1? Mana hasilnya kelompok 1? Kelompok 1 kemarin siapa ketuanya yang sudah di share di grup? Siapa kelompok 1 ketuanya? Putri, Bu. Putri. Bentar. Ya, Bu. Udah bikin posternya Putri? Udah. Bentar Putri. Ya bentar. Ya. Mana Putri hasilnya? Coba dilihat. Baca Put. Jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Ya, coba dilihat lagi sini Ibu nggak kelihatan. Iya, bagus dari kelompok 1 ya. Kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Ya, mana? Tunjukkan hasilnya. Mana hasilnya? Ya, apa itu? Apa itu tulisannya Putra, baca? Budayakan hidup tanpa miras dan narkoba, miras bukan budaya kami. Iya, bagus. Liatin lagi posternya. Ya, bagus. Terus, kelompok 3 sekarang. Baca, Risti. Jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Ya, bagus. Coba semuanya ditunjukkan posternya. Kelompok 1, 2, 3. Diliatin posternya. Putri. Kelompok 1 mana belum diliatin? Ya, udah ya. Udah, bagus. Nah, itu tugas kelompok. Nah, sekarang tugas mandirinya kalian isi di Google Form yang sudah Ibu share linknya ke grup kelas. Udah pada diisi belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Iya, diisi dulu ya. Udah dikirim linknya sama Ibu. Di sini kalian mengisi 5 soal saja.
Ya, silakan diisi ya. Ya. Terima kasih anak-anak. Coba sekarang ada yang mau ditanyakan lagi dari pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Atau sudah cukup? Oh iya, sudah cukup. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Putri silakan. Pembelajaran tentang dampak-dampak minuman keras. Ya, dibantu. Risti dibantu. Gas. Pembelajaran tentang dampak minuman keras. 2. Menghindari minuman keras jadi judi dan karena. Ya. Terima kasih Risti yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Putri kayaknya tadi terputus karena jaringan ya, karena sinyal. Jadi tidak bisa melanjutkan untuk memberikan kesimpulan. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kemudian kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa yang di Google Form nanti diisi. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini sama KM. Silakan KM. Suaranya itu audionya masih ditutup, Putra dibuka. Audionya dibuka. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baik. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.